Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqat taqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-11 sampai ayat ke-17 yang insya Allah semua kita tahu kisah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang diberikan tugas sebagai khalifah di atas dunia ini, lalu sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Allah ini, Allah perintahkan kepada makhluk yang lain, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, qal ma mana'aka, apa yang menghentikanmu, alla tasjuda id amartuk, ketika aku perintahkan agar engkau sujud kepada Adam. Dia berkata, qal ana khairum minhu, ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku engkau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Maka sifat inilah yang membuat iblis laknatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan dia menjadi musuh yang nyata bagi kita hingga akhir zaman ini.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang harus kita pahami adalah bahwa ternyata iblis ini merupakan makhluk Allah yang paling alim. Selain Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling alim tentang Al-Quran itu iblis. Yang paling paham tentang hukum-hukum Allah itu iblis. Dan yang lebih menarik lagi, sejahat-jahatnya iblis, seburuk-buruknya iblis, ada orang yang mencintai iblis. Ada orang-orang yang menjadikan iblis sebagai idolanya. Kalau di luar Islam kita mengenal dengan istilah gereja satanis. Orang-orang yang menolak menyembah Yesus, mereka lebih memilih untuk menyembah setan, menyembah iblis. Di dalam Islam mungkin kita masih yakin beribadah kepada Allah, sujud, ruku, beribadah sepenuhnya kepada Allah. Tapi kadang-kadang kelakuan kita seperti iblis. Semua hal yang kita katakan, semua hal yang keluar, yang kita ucapkan dari lisan kita, bahkan mungkin kelakuan kita tidak jauh beda daripada iblis. Maka seburuk-buruknya iblis masih ada orang yang mengidolakannya. Pun demikian, sebaik-baiknya para nabi, sebaik-baiknya orang salih, sebaik-baiknya ulama, itu ada orang yang membencinya, ada orang yang tidak mau mengikutinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sejenak merenungi bagaimana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis mengajarkan iblis itu mencari kesempatan sekecil mungkin untuk membuat kita tergelincir agar kita ikut menemaninya ke dalam neraka jahanam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, di sana beliau memaparkan pintu pertama kalau iblis ingin membuat kita tergelincir, itu dimulai dari mana? Kebodohan. Ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka di sini iblis akan mulai menguasai kita. Yang kedua, beliau mengatakan apabila iblis ingin menyerang akidah umat Islam, maka yang pertama sekali diserang adalah bagaimana umat Islam ini mereka senantiasa berkutat, mereka berputar-putar, mereka akan selalu mengagungkan apa? Ajaran nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dikatakan kepada mereka ikut apa yang sudah Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, enggak mau. Apa urusannya kami harus mengikuti Allah? Tidak, kami akan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Maka ini di mana iblis akan menghancurkan akidah kita, pertama sekali dimulai dari mengikuti taklid buta kepada ajaran nenek moyang yang jauh dari ajaran Islam. Yang kedua, beliau mengatakan iblis akan menyerang titik lemah akidah kita di mana? Berbicara atau berdebat perkara-perkara yang tidak ada ujung pangkalnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya iblis akan menghancurkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang akan pertama sekali dilakukan oleh iblis apabila ingin menghancurkan kehidupan kita? Yang pertama sekali dia lakukan adalah mengajak seluruh umat Islam agar murtad dari agama ini. Tanpa kita sadari, kebergantungan hidup kita dengan sains dan teknologi kadang-kadang membuat kita semakin jauh dari agama. Bagaimana hari ini urang-urang Aceh mentang jak bak urang Jareng, menyosakit jak bak tengkunyo, jak bak tengkujeh, jak geno, jak gedeh, laki doa, laki raja. Bukankah hal-hal seperti ini lantas membuat iman kita terkikis? Jak bak tengkunya nanti baca ayat, jak bak tengkunya untuk baca ayat, merebat tengku laki doa dan sebagainya. Ketika hal ini kita anggap sebagai bagian daripada akidah kita, tercela. Maka di sini iblis akan bermain. Yang pertama sekali dilakukan dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita saat ini tanpa kita sadari kita keluar dari agama Islam. Generasi muda diperkenalkan dengan istilah zodiak. Yang lahir bulan sekian dengan bulan sekian, ini zodiaknya, begini kehidupannya, begini ekonominya, begini kesehatannya, begini percintaannya, semua diatur. Dan kita yang membaca mengangguk, oh iya benar, persis seperti yang saya alami, tanpa kita sadari.
mulai kita mengarah kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah, kita murtad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, Imam Al-Qurtubi itu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan ketika naza, ketika sekarat, manusia itu akan didatangi oleh dua makhluk yang paling dia kenal. Siapa? Ayah dan ibunya. Yang mana ayah dan ibunya ini adalah jin yang membentuk wajahnya seperti ayah dan ibunya, dan ini adalah jin yang kafir atau kita sebut dengan iblis. Maka ketika seorang muslim, ketika manusia ini naza, dia sekarat, dia akan meninggal beberapa waktu lagi, dua makhluk ini datang. Yang pertama menyerupai dirinya sebagai ayah, dia akan berkata kepada yang naza, "Nak, aku ini ayahmu. Bukankah dulu ketika engkau ada masalah engkau selalu memanggilku? Bukankah ketika engkau butuh apa-apa engkau meminta kepadaku? Bukankah aku adalah orang yang menolongmu dulu ketika engkau butuh? Maka nak, masuklah ke dalam agama Nasrani, karena itu adalah agama yang paling benar." Ketika si mayit, calon mayit ini enggan untuk mengikutinya, maka pada saat itu satu makhluk lagi yang merupakan jin kafir juga iblis yang menyerupai dirinya sebagai ibu si calon mayit ini akan berkata, "Wahai anakku, bukankah aku ini ibumu? Engkau pernah tidur di dalam perutku bahkan sebelum engkau diberikan nama. Engkau minum dari air susuku. Engkau menangis di pundakku. Apapun yang engkau inginkan akan aku berikan. Nah, jika engkau cinta kepada ibumu, masuklah ke dalam agama Yahudi, karena itu adalah agama yang paling benar." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh hadis ini? Sebegitu inginnya iblis agar kita murtad dari agama kita. Bahkan ketika kita naza sekalipun, iblis masih tidak berhenti. Supaya apa? Keluar kita dari agama kita. Namun hari ini ketika kita lihat istilah yang disebut dengan hukmul jahiliyah, maka hari ini akan kita lihat, atau istilah lainnya disebut dengan tabarrujal jahiliyah. Kadang-kadang gaya hidup kita, gaya makan kita, kemudian cara pakaian kita yang sudah tidak islami, kita tidak sadar. Perlahan-lahan iblis mengajarkan kita untuk murtad dari agama kita. Yang kedua, apabila iblis tidak berhasil membuat kita murtad dari agama, maka iblis akan mengajak kita untuk mengerjakan maksiat. Dan lagi-lagi, kebanyakan dari kita hari ini menjadi seorang muslim yang fasik. Tatupu yang salah, yang dilarang oleh Allah, baik pubutnya Allah hanagala, Allah murka, tapi tetap terpubut. Bahkan sebagian dari kita mungkin menikmatinya. Cukup jahe urang Aceh oronyo. Tinggal urang Aceh zaman. Begitu maghrib, top mandung kedai hana buka. Semua gelap, pasar gelap, hana urang. Urangnya agak jahiliyah bacut. Menan maghrib, top kedai, tapi beto pintu. Tarik mentang gordennya, kemudian pelan lampu. Urangi dalam hidup ije kopi hana sobengi. Ada orang yang hari ini berani melarangnya? Tidak ada. Jumat seperti ini masih kita lihat warung-warung itu buka. Sebagian dari kita husnuzon saja. Mungkin mereka musafir. Mereka orang-orang sakit tidak bisa hadir Jumat. Man oh takalan udalam dengan sifatu fantofel, bajai-bajai dinat. Idu ina hane sembahyang Jumat. Lagi nyan bud ditanya orangnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis enggak berhenti. Gak bisa kalian murtad. Mari kita maksiat bersama-sama. Ketika kita sudah bermaksiat, bahkan sebagian dari kita sangat menikmati maksiat yang kita lakukan. Selanjutnya, apabila iblis tidak berhasil membuat kita melakukan maksiat, maka iblis akan membenturkan antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Generasi muda semangat hijrah. Ketika hijrah rajin sholat tahajud, subuh gadah hanjaga, apa kan? Gara-gara sembahyang tahajud. Bukan berarti kita tabrakkan orang sholat tahajud kemudian tidak mulia. Benar, mulia. Tapi ketika Anda sholat tahajud, jangan lupa Anda harus sholat subuh. Ini kejadiannya sebentar lagi nih, ketika Ramadan. Semangat mandung burung sembahyang tarawih, menang subuh tengut mandung.
tertukar. Puasa Senin Kamis rajin, begitu masuk Ramadan tinggal semuanya. Puasa sunnah yang lain dilaksanakan, masuk puasa Ramadan tinggal semuanya. Lagi-lagi iblis bermain. Sholat duha rajin sekali, begitu zuhur tak mau sholat, tak mau berjamaah, keluar dari masjid. Kenapa? Karena merasa saya sudah menghidupkan sunnah yang wajib dilupakan. Dan lagi-lagi ini adalah permainan iblis. Selanjutnya, jika iblis tidak bisa mengajak kita melakukan hal tersebut, maka iblis akan mengajak kita, ayo sama-sama kita kerjakan hal-hal yang baik, tapi dengan cara yang salah. Salah satunya apa? Menegakkan tauhid, tapi campur juga dengan syirik. Kita tahu bagaimana hal-hal yang memang mengarahkan kita kepada mentauhidkan Allah, tapi masih tercampur dengan perkara-perkara yang syirik. Hal kecil tadi saja. Mentang tapatih tanya urung-urung meraja, urung-urung pakai jimat, hamil 7 bulan, anak lahir dipakaikan gelang, baik di tangan maupun di pinggang, di kaki, supaya apa? Tidak sial dan sebagainya. Tauhid tetap, sholat tetap, tapi percaya hal seperti ini tetap dijalankan. Maka hari ini ketika hal ini terjadi, belum lagi dengan paham liberalisme. Ketika salah satu perkataan yang sangat sering diucapkan adalah Indonesia ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak satu agama. Bagaimana permainan orang liberal? Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak satu agama. Bagi kita yang awam, gak ada yang salah. Tetapi ketika kita mengerti makna yang tersirat di dalamnya, itu ingin dikatakan, jangan menganggap agamamu loh yang paling benar, agama yang lain juga benar. Maka dikatakan di sana, Indonesia ini tidak satu agama. Klaimnya akan mengatakan ada loh agama yang lain. Apakah kita orang Islam sejahat itu? Apakah kita tidak moderat? Dengan istilah sekarang disebut dengan moderasi agama. Islam udah duluan moderat. Moderasi agama Islam itu tinggi. Ketika Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu moderat, selesai. Kamu dengan agamamu, kami dengan agama kami, selesai. Tapi hari ini iblis nggak berhenti. Udah gini aja, kamu dengan agamamu, agama kami juga benar. Oh, tidak bisa. Bagaimana moderatnya orang Islam? Kami hanya mengakui inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah itu cuma Islam. Agama yang lain ada, tapi masalah kebenarannya kami tidak percaya. Itu keimanan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hal-hal ini tidak dijaga, cukup berbahaya. Berikutnya, ketika iblis tidak berhasil melaksanakan yang tadi, dia akan melanjutkan berikutnya, itu seseorang yang semangat menghidupkan sunnah, tapi perkara bid'ah juga tidak bisa dia tinggalkan. Ini adalah permainan dari iblis. Maka hari ini kadang-kadang kita masih terjebak antara perbuatan sunnah dan perbuatan bid'ah, tidak bisa dilakukan. Yang berikutnya, apabila iblis tidak berhasil, dia akan melakukan apa? Melakukan kebaikan yang dicampur dengan kemaksiatan. Kelihatannya bagus, majelis sholawat, namun isinya sambil menari-nari dan berjoget-joget. Ikhtilat di dalamnya laki-laki dan perempuan. Judulnya itu majelis sholawat, tapi urung di dalam grup-grup. Kita lihat fenomena ini, qadarullah tidak banyak terjadi di Aceh. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Jawa banyak, sampai ada majelis mafia sholawat. Wah, bentang bendera sebesar-besarnya, tapi isinya mereka joget-joget. Konser mereka di sana. Di mana bentuk menghidupkan sunnahnya? Gak ada. Malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, bisa jadi iblis itu dia akan bekerja untuk membuat kita terjatuh, yaitu orang rajin ibadah tapi suka beribadah dengan riya, pamer, beribadah dengan sum'ah, cerita, beribadah dengan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, iblis itu akan mencari cara, celah sekecil apapun untuk membuat kita tergelincir. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini cukup jelas menceritakan bagaimana 3 golongan pertama yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Siapa mereka? Pertama, orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi niatnya enggak benar, Allah lemparkan ke neraka.
Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah, niatnya enggak benar, Allah lemparkan ke neraka. Ketiga, orang yang sangat dermawan tapi dermawannya niatnya enggak benar, Allah lemparkan ke dalam neraka. Bayangkan, orang hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, kurang mulia apa dia? Bayangkan orang yang berjihad, bertumpah darah untuk Islam, kurang mulia apa dia? Bayangkan orang yang sangat dermawan, hartanya semuanya fi sabilillah, kurang mulia apa dia? Tapi iblis melihat kebaikan ini ada celah, di mana ketika melakukan tiga hal ini tapi tidak ikhlas untuk Allah, tiga-tiganya menjadi golongan yang pertama sekali diseret oleh malaikat dengan wajahnya di atas tanah, dilemparkan ke dalam api neraka. Nyan yang ibu bunda iblis. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertikaian, peperangan, urusan kita dengan iblis masih belum selesai. Bahkan sampai kita nazak sekalipun, hai pelih oleh iblis, sampai terakhir benar-benar sudah berhenti nafas kita, barulah di situ iblis akan melepaskan kita. Maka hari ini apabila kita memang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita hidupkan semangat berperang di dalam diri kita untuk melawan siapa? Melawan iblis. Tidak melawan secara fisik, namun semua pekatin-pekatin iblis bekna dalam diri tanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqat taqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.